Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manifestasi perilaku belajar. Apa itu manifestasi perilaku belajar? Manifestasi perilaku belajar adalah perwujudan nyata dari hasil proses belajar seseorang, yang artinya bagaimana proses belajar itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti perubahan cara berpikir, bersikap, atau bertindak. Belajar sendiri merupakan proses internal yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengetahui apakah seorang benar-benar belajar, kita bisa melihat dari manifestasi perilakunya. Yang pertama yaitu manifestasi kebiasaan. Nah, manifestasi kebiasaan ini muncul dari proses pembiasaan. Ketika seorang melakukan suatu hal secara berulang, maka akan terbentuk kebiasaan baru. Contohnya, siswa yang sering berlatih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lama-lama akan terbiasa menghindari kata-kata yang salah. Yang kedua yaitu manifestasi keterampilan. Manifestasi keterampilan adalah hasil belajar yang tampak dalam bentuk gerakan fisik seperti menulis, mengetik, menjahit, atau bermain alat musik. Keterampilan ini membutuhkan koordinasi antara otak, syaraf, dan otot. Seorang dianggap terampil jika bisa melakukan suatu kegiatan dengan teliti, cepat, dan minim akan kesalahan. Yang ketiga yaitu manifestasi pengamatan. Manifestasi pengamatan muncul saat seorang belajar dengan mengamati secara langsung. Pengamatan ini dilakukan melalui panca indera, lalu didasarkan dalam pikiran. Dari pengamatan ini, seseorang bisa memahami suatu objek atau peristiwa. Misalnya seperti siswa bisa membedakan jenis tumbuhan setelah mengamati bentuk daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abdillah dari kelompok 7 akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu manifestasi berpikir asosiatif dan daya ingat. Jadi yang dimaksud dengan berpikir asosiatif adalah berpikir atau kemampuan untuk menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Seperti halnya ketika seseorang itu mendengar kata laut, dia akan berpikir sesuatu yang berhubungan dengan laut, seperti halnya ikan, pantai, ataupun perahu. Sedangkan daya ingat ini menjadi dasar penting dalam berpikir asosiatif. Karena apa? Karena melalui ingatan kita bisa membentuk hubungan antar informasi yang kita peroleh. Selanjutnya yang kelima yaitu manifestasi berpikir rasional dan kritis. Jadi yang dimaksud dengan berpikir rasional adalah berpikir yang menggunakan logika dan fakta dalam membuat keputusan. Sementara berpikir kritis ini berpikir yang melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi secara lebih mendalam. Dari materi yang kita sampaikan tadi, kesimpulannya adalah manifestasi perilaku belajar ini membantu kita memahami sejauh mana seseorang itu telah belajar. Manifestasi ini dapat terlihat dari kebiasaan yang baik yang terbentuk, seperti halnya keterampilan yang meningkat, pengamatan yang tajam, daya ingat yang kuat, serta cara berpikir yang logis dan kritis. Semua itu menunjukkan bahwa proses belajar telah berlangsung secara efektif dan memberi dampak nyata dalam kehidupan seseorang. Sekian dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nggak lulus SNBT? Ups, jangan khawatir. Langsung saja bergabung di IAINU Tuban.